Ini adalah sebuah karya yang diangkat dari novel yang ditulis oleh Jocelyn Herman. Sebelah mana nih Jocelyn? Hai. Dan kemudian kami coba novel tersebut kami kembangkan, kami adaptasi, ditulis oleh Rino Sarjono, tentunya dengan bantuan Mbak Dina, sehingga kemudian Mbak Dina udah siap dan pede. Kita menemukan ensemble cast yang luar biasa ini. Kita menemukan Saka, Ocel, Violeta yang gemesin. Baik loh Violeta itu, iya kan? Enggak ada yang enggak. Oh, ya kan? Kalian tahu sendiri dulu Violeta Ita loh itu. Bisa. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kisah yang bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang jatuh cinta, yang akan jatuh cinta, yang pernah jatuh cinta. Ini adalah cinta yang bertumbuh, cinta yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, gemesin, tapi juga bermakna. Ini adalah karya persembahan dari Star Vision yang sangat kami banggakan, dan semoga ini disampaikan kepada teman-teman kalian di luar sana. Kapan lagi nonton film rasa konser? Benarkah? Jadi kita nonton film, ada konsernya, ada semuanya, ada gemesnya. Dan mungkin tanpa kalian sadari, tadi kalian nonton film yang khususnya, umumnya untuk film di tanah air adalah berdurasi panjang, 2 jam 3 menit. Kerasa nggak? Mau dipanjangin nggak? Kami berusaha untuk membuatnya sekompak mungkin, ya, dan menurut saya ini adalah sebuah hal yang baru yang kita memang selalu berupaya, ya, kalau kita bikin karya itu memberikan sesuatu yang seyogianya menjadi sesuatu yang rewardnya itu baik buat kalian yang menonton filmnya. Iya, dari sini harga naik ya kita lihat potensial duo maut mereka ini, dan di Shaka Oshaka ini mereka memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita expected gitu. Dari sesuatu yang lebih ini in a good way ya. Jadi bukan hanya kisah yang cinta-cintaan aja, tapi mereka memberikan kisah keluarga dan cinta yang berkembang gitu. Dan fun fact ya, aku tuh benar-benar melihat Dina Jasanti waktu present di kantor tuh, aku bilang, wah, she know what she's doing gitu. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu arahnya kemana. Jadi setiap karakternya dia detailkan, dan ya kita bisa lihat semuanya di gambar. Halo semuanya. Aku bersyukur banget sih. Mic-nya mati! Sabar, halo. Sabar, sabar. Iya, benar. Mic-nya mati ya tadi ya. Gitar jauhin, gitar. Gitar jauhin dulu. Sudah belum? Coba boleh dicek lagi kan? Cek. Nah, ya, silakan. Terima kasih udah teriakin ya. Aku pribadi sangat-sangat bersyukur bisa kerjasama sama Star Vision. Karena setiap kali kalau kerjasama dengan Star Vision itu semua jajaran cast itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus, committed, dedicated. Dan di sini bersyukur banget sih Arla sama Keisha, karena saat pertama kali diajak di Shaka Oshaka, aku sempat ragu. Aku bisa nggak ya bikin film romance? Kalau film keluarga mungkin ya, tapi kalau film romance kan hal yang sangat berbeda. Tapi saat aku coba mengulik berhari-hari, ternyata aku sadar bahwa padahal pasangan atau romance itu kan seperti kayak mencari tempat pulang. Pasangan kita adalah tempat pulang. Pasangan kita juga adalah rumah. Maka itu menjadilah satu ensemble. Terus Keisha dan Ala juga masuk sebagai Shaka dan Ocel, dan mereka adalah sifat dan bentuk rumah yang sangat berbeda. Dan dengan itu berkembang lagi keluarga mereka sangat berbeda.
Terus gimana caranya kita bisa terima dan saling mencintai, itu menjadi kayak core dari cerita ini. Dan kalau dedikasi mereka ya nggak usah diragu lagi ya. Gimana untuk mendapatkan chemistry, mereka yang cari sendiri sih. Yes. Jadi aku cuman bicara, ngobrol, lebih banyak bertanya ya. Mungkin jarang banget yang kita ketemu dan masuk di dalam satu film, terus director selalu menanyakan ke pemain. Biasanya pemain tuh tanya, ibu mau apa, terus kita kasih tahu. Tapi di sini lebih baik cari sendiri. Dan karena mencari sendiri dan mendapatkan jawabannya, jalan aja. Jadi tanpa atau ada skrip, tanpa atau ada dialog, itu jalan sendiri karena mereka adalah Shaka dan Ochel. Ochel itu dari keluarga yang sangat besar. Sementara kan kita bisa lihat ya heartwarming, keluarga yang sederhana, tapi selalu kalau ada apa-apa, ada problematika selalu mencari solusinya sendiri. Terus selalu positif, optimis. Sementara kalau Shaka itu di keluarga yang single parent, dingin, rumah yang besar, tapi harus cari solusi sendiri tanpa bantuan. Nah, dua hal yang sangat berbeda. Tapi apakah orang tua itu nggak cintai anak-anak? Cinta, sayang. Cuma sifat cinta dan sayang itu berbeda. Kita sebagai anak itu cuman ada, kita nggak bisa memilih orang tua ya. Tapi kita bisa memilih untuk tetap cinta dan tetap sayang orang tua. Gitu. Dan sementara menurut aku Ochel dan Shaka juga sama. Selama 5 tahun menjalankan semua percintaan ini, mereka tetap dedicate untuk yes, I still want to go on, I'm all in. Saya iri sama teman-teman depan karena saya belum nonton filmnya, jadi teman-teman sudah nonton duluan. Yes, Mas Rino punten sebelum melanjutkan, yang boleh berdiri biar teman-teman media bisa melihat. Ini dia. Silakan Mas. Berdiri, udah tadi nggak berdiri. Oke, sebenarnya kalau dari proses penulisan skenario sendiri, memang dari novelnya sendiri yang ditulis sama Jocelyn itu udah fondasi emosionalnya sudah ada, udah banyak, dan paling kerasa memang idolanya tuh kerasa banget tuh. Ada Ochel mengidolakan Shaka tuh kayak wah gitu, sama gemes-gemesnya tuh emang udah di buku semua gitu. Jadi emang tugas kami untuk membuatnya menjadi medium yang berbeda, yaitu medium visual gitu ya. Gimana gemesnya bisa tetap ada, fondasi emosional juga tetap ada, tapi bagaimana kita pada akhirnya, kalau teman-teman sudah lihat filmnya juga kan, itu kan ada tadi kata Dina juga ada 5 tahun gitu. Jadi novelnya menggelitik kami untuk membuat, untuk pengen tahu gitu, ini cinta mereka tuh nanti gimana ya setelahnya gitu, apakah akan bertahan, apakah akan hancur atau gimana, ketika apakah akan cuman manis di awal doang atau bisa bertahan sampai nanti kayak gitu. Jadi dan mungkin salah satu juga yang tantangannya adalah gimana caranya kita bikin setiap momen di 5 tahun itu jadi kita main buru-buru lah gitu, teman-teman bisa bukan cuma melihat bagaimana karakter ini menjalani perjalanan cintanya, tapi juga bisa merasakan gitu tiap tahun gimana, tiap 5 tahun seperti apa gitu. Kok mereka semua lampu? Gak bercanda. Selamat siang teman-teman semuanya. Jangan dong, di sini aja. Perasaannya bahagia banget pastinya ya, sangat-sangat senang, sangat-sangat happy karena akhirnya film Shaka ini bisa disaksikan oleh teman-teman semua di sini. Tepuk tangan dulu buat Starvision, dan juga buat Ibu Dina, Mas Rino, dan semua cast dan semua kru yang terlibat. Mungkin aku mau say thank you aja karena terima kasih banyak kepada semua yang terlibat di karya film ini, karena kalian sudah mengadaptasi, mentranslasi karya aku jadi bentuk yang lebih matang, lebih mature. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pembaca yang hadir pada hari ini. Ada suaranya, coba teriak yang kencang. Sukanya suka nggak? Aku senang dengarnya. Terima kasih. Terima kasih. Andai kan bener ada formulanya ya dia, saya aplikasikan dianggap gitu. Ini kita eksplorasi bareng-bareng karena ceritanya ini bukan hanya tentang dua orang remaja, tapi lebih luas dari itu. Seperti rasanya lah kalau saya lihat tuh tiap player ini ada konfliknya masing-masing, tiap karakternya
punya backstory masing-masing, punya permasalahan keluarga dan sekitarnya gitu. Jadi harus pas aja racikan yang nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu pahit juga gitu. Jadi kita sama-sama bareng Mbak Dina, bareng Pak Parles, kita cukup intens untuk mencari rasa yang tepat untuk film ini. Akhirnya filmnya juga dengan durasi yang hasilnya sekarang ini juga itu penemuan yang cukup panjang. Yes. Karena jarang-jarang film Starvision di atas 2 jam ya Pak Parles. Ya, Tapi Pak. dengan kompleksitas cerita dan keseruan ceritanya, saya rasa ini adalah bentuk yang pas gitu untuk Ya, sekarang Pak Edit panjang sekali prosesnya. Sempet senyum-senyum ketawa-tawa sendiri nggak Mas Edit jadi pas bagian Syaka dan Ocel? ada sepunya gemes-gemesnya, ingat-ingat lagi zaman dulu ternyata kayak gitu ya. Sebelumnya terima kasih banget untuk Starvision dapat kesempatan ini film yang lumayan unik ya sejauh saya mengerjakan musik untuk film, karena ini bisa dibilang film yang music driven banget, tentang anak band, tentang penyanyi, tentang rockstar gitu ya. Terus zaman awalnya itu zaman tahun-tahun 2010 yang mungkin waktu itu juga pas banget, saya lagi ngeband banget lah saat itu. Tantangannya setelah saya diajak sama Ibu Dina, terus diceritain dulu. Nah, Ibu Dina ini termasuk sutradara yang selalu banyak ngobrol duluan sebelum kita produksi. Tantangannya pertama, nanti nih ada lagu ini nyanyinya sama cast-nya. Oke, nanti ceritanya gini, nanti 5 tahun gini, nanti 5 tahun gini. Oke, jadi itu udah berprogresif sekali ya secara cerita ya. Terus nanti nyanyiin siapa ya, waktu itu belum ada cast-nya. Ya. Udah deg-degan juga nih dinyanyiin sama cast-nya. Terus saya ketemulah Kisha Alvaro waktu reading. Oh, lu yang jadi Syaka. Alhamdulillah. Yes. Karena pernah kerja bareng di Komang, udah tahu lah seperti apa gitu, udah kenal juga. Terus nanti yang Ocel nyanyi juga? Iya nyanyi. Siapa yang jadi Ocel? Waktu itu belum tahu. Terus Arla, oke Arla, bisa nyanyi dia. Ternyata setelah workshop dan kita rekam, wow banget, bagus banget. Bagus banget. Gak perlu di-dubbing, gak perlu diganti. Beneran, itu cuma 2 kali atau 3 kali take dengan alternate lagu apa, Just Like a Star. Itu langsung dapat, feel-nya langsung dapat, emosinya dapat. Syaka atau Kisha untuk Just Like a Star butuh berapa kali? 7 kali. Ada 7 kali take ya? Iya. Saking susahnya itu lagu. Lebih dari Arla pokoknya. Wow. Iya, jadi soundtrack saya juga akhirnya dapat kesempatan untuk bisa nulis lagu Oxtella yang awalnya dalam waktu yang sangat sempit saya nyoba nulis dan akhirnya Dan bagus luar biasa. di-approve sama Ibu Dina dan Pak Parwes dalam waktu semalam saja. Last minute banget itu. Tiba-tiba Aduh, bersyukur banget bisa. Dan semoga buat pembacanya Syaka, buat penonton semua juga bisa tergambar lah, karena itu cerita mengenai Syaka, perjalanannya semua itu tertuang di lirik lagu Oxtella itu ini. Setelah perjalanan film, kamu ikut menyaksikan juga bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Iya, saya karena dari banyaknya teman-teman yang lain, saya doang yang belum nonton. Dari Komang ya, Komang stand up Ini nyanyi iya Pak. Tapi apa yang aku dapat, perasaan apa yang pertama kali muncul ketika aku nonton filmnya tadi, aku jadi nggak percaya ini Allah pertama kali main drama. Karena bagus banget. Yes. Maksudnya se-lovely itu gitu, mau dia lagi mode jadi Syakala, mau dia mode di rumah. Masa bodoh. dia sangat menyenangkan lah, sangat mudah untuk dicintai lah. Ocel itu. Ocel. Iya. Ocel. Memang semakin berjalannya hubungan Syaka sama Ocel, ketika saya lagi syutingnya pun semakin berasa makin nyebelin tiap tahunnya. Makin nyebelin, terus makin apa bahasa lu Syel? Mencal. Semakin tahun semakin mencal gitu.
Terus saya berasa tua banget pada saat syuting sama Edgar besar. Jadi kayak kan tadinya kita mengawali syutingnya sama Ega sama Yasmin kecil kan. Iya. Terus di beberapa hari mau ending baru syuting sama Edgar gede sama Yasmin gede. Loh, ya ampun udah segede ini. Baru 3 hari lalu gitu. Terus sama aku mau mention dikit tadi kata Om Hadapati kan maksudnya dia senang. Ya. Aku Arla cukup memuaskan. Tapi yang jelas gak perlu dubbing, gak perlu take, gak perlu ADR, gak perlu apapun. Ini dia orangnya. Sadar aku. Dia nyanyi goyang dompet itu one take. Gak perlu retake lagi. Ya ibu, semakin banyaknya semakin bagus. Dia sempat ngobrol juga. Kalian berdua juga chemistry-nya di sini tuh luar biasa. Oh parah, pecah banget. Jujur. Penonton pecah banget tadi ya. Yes, sekarang kalau bisa kamu melihat Syaka melihat Ocel, apa yang pengen kamu sampaikan sih ke Ocel di saat sekarang, di momen sekarang? Silakan Syaka. Tetap Ocelnya boleh Syaka. Sabar. Penonton tidak sabar. Sabar. Security urusin dulu dong itu. Silakan. Cel. Bukan Macelin. Cel, aku cuma mau bilang makasih banyak udah mau sabar ngadepin aku. Dengan di hampir setiap situasi aku selalu mencat, aku selalu egois, aku selalu sepihak, keras kepala, aku jarang ngertiin kamu. Lo kenceng banget ya untuk ini. Hujatan saya kenceng banget ya. Dan aku cuma berharap kamu tetap ada di sini dan mungkin aku bakal berusaha jadi lebih baik lagi buat kamu. Aku gak mau banyak janji karena takutnya nanti aku bohong. Dan ya, I love you just like I love the star. Sabar Violeta, gue mah kalau jadi Violeta sabar dong. Terima kasih Keisha. Tepuk tangan dong teman-teman buat Syaka. Sekarang kita ke Ocel Arla Ainani. Wow, Arla yang kita tahu bahkan kita dapat fun fact dari mamanya Arla bahwa Arla adalah seorang yang sangat introvert. Ya, memerankan karakter Ocel yang sangat ekstrovert itu yang sampai mual, asam lambung naik dan muntah berkali-kali saat mau take. Nah ini gimana, boleh ceritakan Arla keseruannya? Selamat siang semuanya, dan mungkin aku koreksi sedikit ya. Aku tuh muntahnya tuh setelah take, bukan sebelum take. Setelah take, okay. Bahkan ada satu kali aku pas kelar take, lagi cek file, Keisha bilang, good job. Dia lagi duduk, aku berdiri. Terus dia mau high five. So kayak gini, so mau pingsan. Boleh diceritakan berarti gimana totalitas kamu dalam memerankan Ocel? Sebenarnya aku tuh awal aku terima job ini dan aku terima menjadi Ocel, aku tuh deg-degan banget karena aku tahu ini karakter yang sangat jauh dari aku sehari-hari. Tapi ternyata setelah selesai proses syuting, setelah menjalani berhari-hari kita menjadi Ocel dan berada di dunianya Ocel, aku menyadari satu hal, ternyata tuh aku pernah menjadi Ocel. Jadi Ocel adalah mungkin Arla yang udah bertahun-tahun lalu, yang udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu lagi versi dewasanya, dan mungkin shock juga, makanya asam lambungnya kambuh. Dan pas udah selesai tuh rasanya kangen banget. Aku pulang syuting hari last day kita waktu itu di Bandung, aku pulang syuting, aku nangis karena aku belum ngerasa aku bisa melepasin karakternya Ocel. Wow. Jadi aku sangat-sangat excited buat semuanya juga hari ini ketemu karakternya Ocel, dan aku berharap semuanya sayang sama Ocel kayak aku sayang sama Ocel. Terima kasih Ara. Tapi kalau ada yang mau Ocel sampaikan ke Syaka apa sih sekarang? Syaka, makasih udah sadar kalau kamu itu pencil, kalau kamu itu keras kepala, dan kalau kamu itu sering sepihak. Love you.
tepuk tangan dong. Oke, jadi di sebelah sana ada bapak aku, Om Gunawan, silakan Boleh berdiri dong, Bapak. sekali. Tepuk tangan dong. Nah ini dia nih yang bikin hubungan Syaka dan Violeta buruk adalah karena Pak Gunawan gak jadi-jadi bikinin album ya. Gimana sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya aku sebagai Ashel melihat karakter Violeta, jujur kalau misalnya ceria-ceria dan centil-centilnya gak beda jauh ya. Cuma kalau misalnya aku sangat senang sih memerankan karakter Violeta karena menurut aku Violeta itu sebenarnya gak jahat. Dia tuh hanya melakukan apa yang dia lakukan gitu, jadi hanya profesional ke Syaka. Cuma emang kalau misalnya dilihat dari POV Ocel agak udah diajarin goyang-goyangnya itu gitu ya. Curse the line, seperti itu sih. Tapi Violeta menurut aku karakter yang menyenangkan. Karakter menyenangkan, tapi kita tanya ke teman-teman fans yang di sini, setuju nggak kalau Violeta tuh baik sebenarnya? Baik, setuju. Hah? Parah banget. Tapi berarti kamu berhasil memainkan Violeta. Tepuk tangan untuk Ashel. Saya dapat kesempatan gabung di film Syaka Oh Syaka. Buat saya ini adalah momen film pertama saya dan momentum saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin anak-anak nggak tahu siapa Vira Yuniar, tapi minimal kalau lihat, oh itu loh ibunya Ocel. Dan saya bisa bekerja sama dengan Pak Parwes yang memang sudah berapa kali ya Pak kita akhirnya bisa bekerja sama, alhamdulillah. Dan saya bisa dapat tim yang nggak bikin kapok main film. Dan saya bisa ketemu sama anak-anakan ini juga sama mbak dan mas-mas para senior saya. Saya bisa belajar banyak. Dan khususnya untuk ketemu sama anak-anak saya, ada Arla, ada Kisha, ada ini, siapa kamu namanya? Iya. Oh Ican, oh bukan yang junior itu bukan? Oh bukan, sekarang udah gak junior kayaknya ya. Oh nggak tahu ya. Ya, dan percayalah ya anak-anak dan semua yang udah nonton film Syaka Oh Syaka, yang kalian nonton setiap kelucuan yang ada di film ini itu nggak seberapa karena mereka aslinya jauh lebih receh, sungguh. Dan itu menjadi hiburan saya untuk menunggu di lokasi syuting yang menyenangkan. Dan saya terima kasih sekali untuk sutradara Mbak Dina. Semoga kita bisa kerjasama lagi dan ini bisa menjadi pembuka, istilahnya mungkin pembuka untuk pemanasan film berikutnya. Saya Tika Sari Devi berperan sebagai Mama Rosa yang mungkin kalau kalian nonton nyebelin banget. Tapi kalian harus beruntung, bersyukur karena kalau nggak ada Mama Rosa nggak lahir seorang idol bernama Syaka Antares. Yes, betul. Buat saya ini karakter yang sangat menarik. Jadi waktu saya baca, saya nggak ngeliat ini tokoh yang antagonis, tapi ini tokoh yang sangat realistis. Karena senyebelin-nyebelinnya Mama Rosa ini adalah mama yang punya mimpi besar untuk seorang anak yang dia lihat punya potensi untuk bisa jadi seorang bintang. Dan bagaimana film ini, khususnya Mbak Dina dan semua tim yang membuat cerita ini, Jocelyn, Ocel, bahwa ya memang tokoh Mama Rosa ini banyak di dalam dunia nyata gitu. Dimana ada para ibu-ibu yang punya ambisi, tapi kalau nggak ada ibu-ibu yang melihat potensi anak seperti ini dan punya kegigihan, walaupun kadang terlihat penuh controlling gitu ya, nggak akan lahir bintang seperti ini. Jadi bagusnya di film ini menunjukkan kepada para fans juga untuk bisa lebih menghargai idol, bahwa ada harga yang dibayar loh untuk seorang idol yang kita lihat kayaknya hidupnya sempurna, tapi di balik itu tuh ada banyak mungkin kisah drama atau kisah masa lalu yang membuat dia bisa bertahan sampai sejauh ini selain karena disiplin dan kerja keras seorang bintang. Itu sih. Aduh, selama syuting, enggak cuma selama syuting, tapi dari pertama kali kita dan selama mulai reading itu selalu hangat sekali sih suasananya. Dan aku bersyukur banget di sini dipertemukan dengan Kak Joshua, dengan Arla, dengan Bu Vira, keluargaku ini yang sebenarnya kita keluarga yang sederhana tapi saling melengkapi gitu. Jadi apa ya, selama di film juga aku ngerasa ikut tumbuh bareng mereka. Kayak yang tadi udah di-mention, sebenarnya karena mungkin timeline-nya 5 tahun dan jauh-jauh, jadi aku ngerasa bener-bener ikut tumbuh sama mereka. Dan di sini juga seru sih karena
dapat kesempatan di umur aku yang sekarang 18 tahun ini bisa memerankan di film ini ya. Kembali menjadi anak 13 tahun, habis itu jadi bukan anak lagi, dewasa gitu, usia 23, 22. Jadi benar-benar kayak range umurnya tuh sangat seru untuk dieksplor. Jadi pengalaman yang sangat menarik juga. Dan of course dengan keluarga yang aku sangat cintai ini selalu seru setiap harinya, bikin kangen syuting. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Maisha Kana. Joshua, kalau lo boleh ceritakan dikit ini juga nggak Jo? Karena in real life lo kan kakaknya Ocel juga di sini, kakaknya Ocel. Lo gimana in real life melihat karya adik lo dinikmati dengan sangat luar biasa dan peran lo sebagai kakak? Silakan. Iya, gue masuk ke film Shaka ini saya melalui jalur ordal ya. Ya, emang ada perjanjiannya waktu itu kalau Shaka difilmin saya paling nggak main gitu. Enggak. Tapi beneran bangga banget aja karena sebetulnya sebagai kakak, ini kakak asli ya in real life. Nggak tahu kalau Jocelyn tuh nulis saat itu. Terus tahu-tahu udah bestseller bukunya. Jadi lumayan kaget. Nah, yang bikin suasana syuting dan kenapa keluarga Ocel kalau kalian nonton rasanya hangat dan kompak meskipun sedang dalam badai gitu ya. Karena mungkin baik aku sebagai Joshua-nya, Mimi, Vira, juga Arla, kami punya value terhadap keluarga tuh nggak terlalu jauh. Jadi cara kami memaknai keluarga tuh sama gitu. Mungkin itu yang bikin kenapa keluarga Ocel rasanya kayak lebih warm gitu. Karena ada value-value yang sebenarnya di kehidupan nyata juga kami percaya keluarga seharusnya bagaimana gitu. Jadi pas banget ya memerankan ini ya, nggak ada orang lain yang berhak memerankan karakter lu ini ya. Iyalah, kalau ada orang lain, kayaknya saya telepon Pak Paris, Pak, apa nggak saya aja? Pokoknya buat Joshua, terima kasih. Mas Aya dulu berarti. Apalagi syutingnya Ladies first. Ladies first. Kamu diajarin apa sama Kak Kisha? Sama Om Syaka diajarin apa? Gimana serunya? Apalagi kamu syutingnya di depan konser gitu kan? Silakan. Halo semuanya. Nama aku Mazaya, aku berperan sebagai Yasmin kecil. Seru banget, terus Shaka ini film pertama aku, happy banget. Happy banget bisa syuting bareng Kak Arla dan semuanya. Seru banget. Senang. Kak Kisha. Peran utamanya Shaka. Kalau sama Alta waktu itu kamu ngobrolnya gimana Mas Zaya kan sebagai Yasmin dan Etian gimana ngobrolnya? Ngobrolnya kayak main bareng, diajarin main catur. Oke, diajarin main catur ya? Main bareng, main game bareng, terus jadi saling kenal ya udah. Seru ya? Seru banget. Seru banget, tepuk tangan dong buat Mas Zaya. Kalau Alta boleh ceritakan kamu gimana seruannya pada saat syuting apalagi di tempat konser kan? Halo semuanya, perkenalkan aku Alta Makafi, aku berperan sebagai Edgar kecil di film Shaka. Jadi pengalamanku seru banget aku bisa bermain dengan semua cast ini. Jadi aku itu seru banget karena aku juga bisa bermain catur. Aku main catur sama Om Keisha. Oke. Aku ngajak saya sama Kak Arla tuh. Kalau Arla kakak, kalau Keisha Om. Iya benar ya. Kamu sama Kak Keisha menang siapa main catur? Ya, Kak Keisha. Tapi kamu buat jaga chemistry-nya, nge-build chemistry-nya salah satunya dengan main catur sama kakak-kakak yang ada di sini ya Taf ya? Iya, aku main catur bareng. Siapa Bram? Iya lagi asik ngobrol mereka. Nanyain loh. Siapa menang? Kenapa? Siapa menang? Kenapa? Main catur. Saya malah yang menang. Dia jauh lebih pro. Woi. Akhirnya kita ngomong, Bang. Iya, kita udah nunggu banget ini dari tadi. Assalamualaikum semua, kenalin, gue pacarnya Violeta. Oh, ada spin-off. Kemarin katanya pacarnya Aska. Oh, salah. Itu opsi. Apa kabar semuanya, baik? Kurang semangat, baik ya? Syakala mana suara?
saya Ican dan ini menjadi Carla. Gimana rasanya, Carla? Jujur, boom shakalaka banget sih rasanya. Jujur seneng banget. Jujur senang. Iya. Kita berdua happy banget bisa menjadi bagian dari persahabatannya Ocel. Kita berdua adalah sahabat yang sebenarnya teman-teman butuhkan juga di dunia sehari-hari. Bener, kita tuh temen yang betul-betul kalem dan Yes. juga sangat anteng. Kita juga punya anxiety loh waktu motek karena berdua jujur kita introvert juga. Sebenarnya. Kita tahu kan, kita Nggak ada yang tahu. Emang pas lagi di ruang tunggu kita tuh nggak ngobrol. Gak ngobrol. Acting method. Aktor bro, gue bro. Meskipun jadi bencong bro. Santai tapi lucu ya. Actor. Sebelumnya mau berterima kasih Oh, iya. dulu ke Pak Parwes dan Bu Dina. Terima Terima kasih. sudah memberikan kesempatan untuk kita menjadi peran yang susah banget. Jujur senang banget karena apa ya? Kita diberikan ruangan betul-betul kebebasan ya Bang ya. Oh, ruangan syuting apa ruang explore nih? Dua-duanya sih. Iya, Kalau ruang- nggak dikasih ruangan syuting kan kepanasan. Iya benar juga. Gitu. Jadi kita kemarin sempat ngobrol juga untuk serius banget. Iya kita jadi deg-degan padahal kita maunya santai-santai aja kan ya. Iya, tapi ya. Satu lagu dari Kiki. Janganlah. Janganlah. Kau bidadari. Janganlah. Jangan gitu lah. Mungkin aja lah. Cantiknya jangan. Bercanda. Tapi soundtrack di Shaka Oshaka juga keren-keren banget. Seru banget yang lompat lebih tinggi. Ada Lihat Kebunku, ada Ostella. Dan apa lagi sih? Ada gimana nggak? Kalau menurut lo apa kurang dari soundtrack apa yang kurang? Just like a star. Just like a star. Yes. Ada lagi nggak yang kurang harusnya ada di Shaka Oshaka? Goyang dompet. Goyang dompet ada. Kita berdua happy banget karena di perjalanannya Ocel itu kan selalu ada Ica dan Carla, walaupun porsinya nggak banyak ya, tapi maksudnya kita berdua tuh seneng banget temenin Ocel dari mulai dia starstruck ketemu Shaka dan kita berdua ada di momen itu sampai akhirnya dia putus. Hubungan Ocel dan Shaka tuh kita berdua tahu banget ya. Betul. Makanya begitu apa tuh? Pas syuting sih Bang Kiki bilang kayak gila Shaka tuh gue banget dulu. Iya, jangan gitu. Itu bukan gue, itu Ipal. Maksudnya, bukan guanya, Ipalnya itu maksudnya. Gue bilang itu kayak gue dulu tuh. Bukan guanya, satu lagi. Oh iya, maaf. Sorry, kalau teman-teman media yang itu dipotong aja ya. Tolong ditolong. Saya bercanda doang, ini bercanda. Media yang lain bisa potong tapi ada yang live Instagram. Jangan. Hidup Shaka Oshaka. Dijumpain di bioskop teman-teman. Anak-anak Bobby Gogo di sini berperan sebagai anak lucu ini, tapi versi lebih dewasanya. Dan aku seneng banget karena ini film pertama aku, jadi makasih banyak Pak Parwes atas kesempatannya, Bu Dina yang udah ngebantu ngedirect aku dari yang agak-agak sampai ya lucu lah, bisa bikin scene yang lumayan lucu di sini. Karena aku jadi lawan mainnya Lea, Yes. Yasmin saat dewasa. Jadi ini nunjukin ya kalau sebenarnya cinta yang kayak di dongeng-dongeng itu mungkin ada. Karena yang pertamanya masih kecil main bareng, terus saat tumbuh dewasa tiba-tiba bisa disatukan oleh takdir. So I guess fairy tales do exist, and semoga kalian bisa merasakan keajaiban itu di Shaka Oshaka. Wow. Kibas dulu dong rambutnya. Kibas dulu kasih. Kok Kiki yang senang sih? Main keras. Silakan. Ya kalau dari pertama-tama terima kasih Pak Parwes, Bu Dina sudah diberi kepercayaan buat jadi askar. Iya, lanjut. Bencong jadi. Sabar. Pertama-tama terima kasih Pak Parwes, Bu Dina sudah diberi kepercayaan buat saya menjadi aska. Saya Nicholas Karamo, umur 17 tahun. Jadi saya senang banget berada di keluarga ini, ya ini keluarga saya yang sangat membantu saya di lokasi, terutama dua orang ini. Kenapa tuh? Seru banget mereka bikin saya cair. Sudut pandang dan semuanya juga. Soalnya kita pengen denger soalnya kalau dari sudut pandangnya seorang Nicholas Kiarano,
apa sih Aska tuh mantan yang seperti apa gitu? Aska mantan yang ya mantan terindah, dan nanti kalian bisa nonton lah. Pokoknya udah nonton. Udah ya. Oh ya lupa. Jadi menurut saya dia mantan yang dulunya red flag dan menjadi green flag karena bertumbuh. Ini cerita semuanya bertumbuh dan grow bareng gitu. Dan mungkin saya juga merasa deja vu karena saya mempunyai hal yang sama. Oh iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Parwes, Bu Dina, dan semua kru yang terlibat juga di belakang. Ini cerita keren banget. Pertama kali saya baca naskahnya itu saya ngerasa kayak Syaka ya. Iya. Hubungan yang bertahun-tahun yang tadinya mencel jadi berkembang gitu. Itu saya merasa tergelitik gitu loh, kayak dicubit gitu tau nggak? Nah makanya saya say okay to this project dan keren banget semuanya, chemistry-nya luar biasa. Dan begitu saya syuting, saya melihat gitu bahwa oh ternyata ya Taka itu adalah tokoh bumper dibalik semua kegemasan Ocel dan Syaka. Yes. Saya pasti jadi bumpernya gitu loh. Selalu ada di saat Mama Rosa tidak ada demi kebahagiaan mereka berdua. Bayangkan adegan yang ketika ketika Syaka memesan sebuah tempat, ya kan, ya buat main musik berdua sama dia gitu. Gak tahu aja kan besoknya saya dipotong gajinya. Resiko itu akan selalu ada gitu loh. Tapi ujung-ujungnya memang sampai tahun terakhir saya tidak punya pendamping. Ya, tapi itulah. Bukankah kita para wingman itu begitu, teman-teman? Bukankah kita menjadi saksi atas kebahagiaan teman kita yang terdekat? Oh ya, nggak curhat ya. Ya udah deh, makasih ya. Aku Clay, di Syaka ini kan aku berperan sebagai istri dari Chandra, kakak iparnya Ocel, dan in real life aku juga kakak iparnya Ocel yang asli, Jocelyn Suherman. Mungkin kalau dari karakter sendiri aku nggak banyak yang bisa aku ceritakan karena juga udah diceritakan sama banyak cast lainnya dari tadi. Aku mau bongkar sedikit ya, Jocelyn. Silakan, ada fakta apa nih? Jadi sebagai bukti kalau di sini kan banyak pembacanya Jocelyn juga ya. Udah baca novelnya, bagaimana Jocelyn sangat menaruh hatinya sepenuhnya ke Syaka ini. Itu dari Jocelyn itu dari kemarin 2 hari lalu itu udah asam lambung terus guys. Benar-benar asam lambungnya. Cerita terus betapa deg-degannya dia mau premier Syaka karena memang Syaka nggak perlu malu, justru ini membuktikan kalau Syaka ini sudah dibuat dengan hati sejak novelnya dibuat. Lalu bagaimana kami semua, seluruh cast, kru membuat karya film yang diangkat dari novelnya Jocelyn ini. Kalian bisa merasakan sendiri bagaimana kami semua memberikan hati kami seutuhnya selama proses syuting, selama proses reading, pokoknya pre-pro sampai ke akhirnya kita tuh selalu excited. Sampai di grup WhatsApp kami pun masih kayak, Bu Dina ini sampai kapan? Bu Dina ini gimana? Udah sampai mana? Segala macam. Bu Dina sampai kayak tahan dulu guys. Tapi kita semua tuh emang excited banget. Jadi semoga excitednya Jocelyn, excitednya kami semua para kru dan cast bisa tersampaikan ke hati penonton, hati kalian semua. Kalau saya lihat perjalanan ini tadi cerita tentang perjalanan rockstar ya kan. Sebenarnya saya lebih banyak syuting tuh dulu tahun 80 90-an ya kan. Sudah dulu lama vakum, kemudian ya dalam real life juga saya melihat ini ada Om Steven ini yang saya perankan agak-agak sedikit seperti real life saya ya, yang dulunya dapat lampu sorot dan segala macam, akhirnya menyudut di warung bakmi. Tapi saya juga proud juga bahwa di warung bakmi itu terjadilah kisah kasih Syaka dan Ocel. Itu saja sih. Thank you. Saudara silakan goyang dompetnya. Yes. Setuju kalau saudara
LJ Michael Jackson. Syaka gimana Syaka? Halo semuanya, saya Sadam Agung, berperan sebagai Syaka tua ya. Masih ada sequelnya setelah ini, Syaka tua. Bukan keluarga tapi dianggap keluarga oleh keluarganya Ocel. Lu gimana sih memerankan karakter abang adik ini? Iya, namanya kan Bang Ade ya. Jadi ini agak challenging karena sebagai abang dan sebagai adik. Cukup challenging gitu. Meskipun jadi Bang Ade sebenarnya saya lebih ngerasa relate sebagai Syaka ya. Karena ternyata ini ya fantasi yang dirasakan para penggemar saya di luar sana. Ya. Agak malu sih ini. Apalagi banyak. Itu tadi benar kata moonwalk kata. Sama bukan Michael Jackson. Kalau bukan Michael Jackson saya sulap. Tapi bener gak apa yang dikatakan oleh teman-teman kalau kamu pada saat tes pada saat take goyang dobren tuh sekali take dan bagus terus? Itu jujur saya grogi banget itu sebelum nyanyi itu ya. Tapi Dikit dong. aduh gimana ya? Aduh banyak banget sih yang minta ya. Aduh maaf banget ini saya lagi banyak gorengan soalnya ya. Goyang. Lagi. Wah, luar biasa loh. Aduh maaf banget ini manajer saya nggak boleh ya soalnya. Oh, manajernya nggak boleh nih. Iya. Saya belum digurah lagi. Tapi happy banget beneran kalau kata Budina apa ketika di Star Vision cast-castnya luar biasa, beneran saya rasakan menyenangkan sekali, rasanya kayak keluarga banget di sini tuh, dekat sekali. Saya langsung pengen pinjam duit ke Asyel. Saking dekatnya, saking keluarga. Iya, segitu. Iya. Yang kemarin ke Joshua udah dibalikin. Ke Joshua? Oh, udah dibalikin. Katanya ikhlas. Tapi bangga banget dan senang sekali bisa bergabung di project ini. Ternyata faktanya Sadam Agung nggak ditawarin Syaka, tapi ditawarin peran Ican sebenarnya ya. Ican? Iya, yang Kiki. Coba dong kayak peran Kiki. Challenging ya kayaknya ya. Soalnya Kiki di backstage kayak nggak acting gitu. luas banget. Oke, terima kasih teman-teman untuk Sadam Agung, terima kasih. Om Marcel. Kalau ngomongin riset soal menjadi rockstar, kayaknya nggak perlu riset. Saya bisa melihat langsung wibawa beliau aja sih selama di panggung. Karena kan aku emang sering nemenin ayahku manggung juga gitu. Jadi tinggal melihat dia bersikap aja gitu. Dan selain dari riset itu, yang harus saya katakan sekali lagi, saya tuh takut banget awalnya ngambil project ini karena karakternya ganteng banget dan saya ngerasa saya nggak seganteng itu di real life gitu. Oh, benar. Masa bohong? Iya. Dan momen akhirnya saya bisa merasakan menjadi seorang Syaka Antares, ya mungkin sama kayak yang aku omongin sih di panggung pada saat manggung pertama kali baru jadi milik mungkin ya, sosok Syaka ini gitu. Nyatunya ya pada saat di panggung dan saat proses perjalanan syutingnya ya. Iya. Yes, dan kalau ditanya antara horor atau drama itu ada yang bilang tetap gede. Pasti dua-duanya aku suka banget mainnya. Cuman main film Syaka emang pengalaman yang sangat spesial. Budina tadi bilang cinta harus rasanya tuh harus kayak kembali pulang. Dan kita syuting ini tuh aku ngerasa ketika aku bersama cast ini tuh rasanya kayak pulang. Jadi kalau ditanya sekarang aku lagi happy banget ketemu genre drama romance.